Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri Arya Matasak. Saya Desi Aditya. Saya Istiar Bangkit. Saya Muhammad Panjirmi. Saya Fadila Zaki. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas hukum logistik dalam perspektif pajak dan transportasi. Baik, di sini saya akan membahas pengantar dan konsep dasar hukum logistik. Hukum logistik merupakan cabang hukum yang mengatur seluruh aktivitas logistik, mulai dari pengangkutan, penyimpanan, distribusi, ekspor-impor, hingga kewajiban perpajakan yang menyertainya. Logistik sendiri bukan hanya soal pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain, tetapi mencakup perencanaan, pengadaan, transportasi, pergudangan, dan distribusi. Semua proses itu tidak bisa dipisahkan dari aturan hukum yang berlaku, baik hukum transportasi maupun hukum pajak. Tujuan utama hukum logistik adalah yang pertama, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha logistik. Yang kedua, melindungi hak dan kewajiban antar pengguna dan penyedia jasa. Yang ketiga, menjamin keselamatan dan keamanan barang serta dokumen. Yang keempat, atau yang terakhir, mendukung efisiensi ekonomi nasional melalui sistem logistik yang sehat. Contohnya bisa kita lihat pada pengiriman barang e-commerce dari Surabaya ke Papua misalnya. Proses ini memerlukan dokumen transportasi, izin angkutan, serta faktur pajak dari perusahaan logistik. Semua tahapan itu tunduk pada aturan hukum logistik. Nah, baik, selanjutnya kita masuk di dasar-dasar hukum logistik di Indonesia. Nah, kegiatan logistik ini diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan turunan dari beberapa kementerian. Adapun beberapa dasar hukumnya, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, mengatur pengangkutan barang dan penumpang melalui laut, keselamatan pelayaran, serta tanggung jawab perusahaan pelayaran. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang mengatur penggunaan kendaraan angkutan barang, izin trayek, muatan maksimal, dan keselamatan di jalan raya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 yang membahas tentang penerbangan, mengatur kegiatan logistik udara seperti pengiriman kargo dan jasa freight forwarding. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan yang mengatur keluar masuknya barang, lintas negara, serta pungutan bea masuk dan pajak impor. Nah, berikutnya ada Undang-Undang Nomor 38 tentang pos, mengatur kegiatan distribusi dokumen dan barang melalui jasa pos dan kurir. Berikutnya ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang mengatur penarikan pajak terhadap jasa logistik dan transportasi. Kemudian yang terakhir ada Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Bea Cukai, di mana undang-undang ini mengatur tentang teknis dokumentasi seperti surat jalan, Minsafe Bill of Lading, dan tanggung jawab hukum pengangkutan. Baik, lanjut ke aspek pajak dan hukum logistik. Dari sisi hukum pajak, setiap kegiatan logistik merupakan objek pajak, baik berupa barang maupun jasa. Pajak dalam bidang logistik memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi anggaran, budgeter, dan fungsi pengaturan, reguler. Beberapa ketentuan pajak dalam logistik antara lain, yang pertama, pajak pertambahan nilai (PPN) seperti jasa logistik, seperti pengiriman barang dikenakan PPN sebesar 11%. Lalu perusahaan logistik wajib membuat faktor pajak atas setiap transaksi. Yang kedua, pajak penghasilan (PPH), yaitu pendapatan yang diperoleh dari jasa logistik dikenakan PPH sesuai ketentuan. Misalnya PPH pasal 23 untuk jasa freight forwarding. Lalu yang ketiga, pajak kendaraan bermotor atau PKB dikenal terhadap kendaraan operasional logistik seperti truk dan mobil box. Lanjut ke nomor 4, yaitu bea masuk dan pajak impor. Berlaku untuk kegiatan logistik lintas negara sesuai dengan UU Kepabeanan. Oke, jadi
saya akan membahas transportasi dan tanggung jawab hukum logistik. Transportasi merupakan tulang punggung utama dalam sistem logistik. Tanpa transportasi, arus barang dan jasa tidak akan tersampaikan tepat waktu. Namun, dalam pelaksanaannya, setiap moda transportasi harus mematuhi aturan hukum transportasi yang berlaku. Jenis moda transportasi logistik dan peraturannya yaitu yang pertama, transportasi darat. Diatur oleh UU No. 22 tahun 2009, setiap kendaraan wajib memiliki izin operasional dan mematuhi batas tonase muatan. Yang kedua, transportasi laut. Diatur oleh UU No. 17 tahun 2008. Kapal kargo harus memenuhi ketentuan keselamatan pelayaran serta memiliki dokumen sah seperti manifest dan muatan laut. Yang terakhir, yang ketiga, transportasi udara. Diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Pengiriman kargo udara harus memenuhi syarat keamanan, izin penerbangan, dan tanggung jawab terhadap barang. Dalam hukum logistik, pengangkut bertanggung jawab atas keamanan barang yang diangkut, kecuali jika kerusakan terjadi karena bencana alam atau kesalahan dari pengirim. Selain itu, aspek asuransi logistik juga menjadi bagian penting. Setiap pengiriman bernilai tinggi wajib diasuransikan untuk melindungi kedua pihak secara hukum jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang. Apabila perusahaan melanggar ketentuan hukum transportasi, seperti kelebihan muatan, tidak memiliki izin operasional atau lalai menjaga keselamatan, maka akan dikenakan sanksi administratif, denda, hingga pencabutan izin usaha. Jadi materi yang terakhir yaitu tantangan, penegakan, dan kesimpulan. Meskipun hukum logistik sudah diatur dalam berbagai undang-undang, implementasinya di lapangan masih menghadapi beberapa tantangan utama. Antara lain yaitu 1. Tumpang tindih regulasi antar instansi seperti Kemenhub, Bea Cukai, dan DJP. Yang kedua yaitu kurangnya kesadaran hukum dari perilaku usaha kecil di bidang logistik. Dan yang ketiga adalah penyeludupan barang dan penghindaran pajak yang masih sering terjadi. Dan yang keempat, kurangnya infrastruktur hukum digital di daerah tertentu. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah meluncurkan National Logistic Ecosystem atau NLE, yaitu sistem integrasi dalam nasional antara perilaku logistik, pemerintah, dan pengguna jasa. Selain itu, dilakukan juga penguatan penegakan hukum melalui kerjasama antar lembaga dan penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran. Kesimpulan dari materi kami adalah hukum logistik adalah jembatan antara hukum pajak dan hukum transportasi dalam mendukung sistem distribusi nasional. Melalui pengaturan yang jelas, hukum logistik dapat Yang pertama, menjamin kepastian hukum. Yang kedua, meningkatkan penerimaan pajak. Dan yang ketiga, menjaga keselamatan pengangkutan. Dan yang terakhir, mendorong efisiensi ekonomi nasional. dengan penegasan hukum yang konsisten dan dukungan digitalisasi. Indonesia dapat membangun sistem logistik nasional yang modern, transparan, dan berdaya saing global. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Semoga materi kami ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Bye-bye.